Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Senin pagi ini. Kita kembali ada di minggu yang baru ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Maka mari kita yang mengalami kasih karunia Tuhan ini, kita kembali menyatakan penyembahan kita lewat kesediaan kita untuk menerima firman-Nya di hari pertama di minggu ini. Mari kita awali dengan doa saudaraku. Sebelum kita menerima firman Allah, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur memiliki Engkau yang setia, menyertai dan memberkati kehidupan kami. Ketika kami ada di minggu yang baru ini, kami amini itu berkat dari-Mu. Berkenan kami yang bersyukur ini Tuhan, semakin Engkau perlengkapi dengan firman-Mu, agar firman Allah di pagi ini semakin menyemangati kami untuk lebih setia dan taat kepada-Mu. Sehingga dalam semuanya itu, dalam hidup kami hanya mengaku Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirman-Lah, karena kami sedia mendengarkannya demi Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Senin pagi ini terambil dari kitab 1 Yohanes 2 ayat 22 sampai 25. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Saudaraku, tema renungan kita di Senin pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, penyangkalan versus pengakuan. Penyangkalan melawan pengakuan. Artinya saudaraku, menyangkal itu sangat berbeda dengan mengaku. Ya. Nah, sekarang yang perlu kita tahu di sini, apa yang disangkal dan apa yang diakui. Ya, konteksnya tentu adalah pribadi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, jadi untuk kelompok orang-orang yang menyangkal, di dalam bacaan kita tadi, mereka disebut sebagai orang-orang antikristus. Ya. Tetapi untuk orang yang mengaku, mereka disebut orang-orang kudus, orang-orang yang percaya. Nah, sekarang saudaraku, ketika kedua hal ini ditempatkan dalam kehidupan kita, mana yang akan kita pilih? Kita menjadi kelompok orang-orang yang menyangkal Yesus, atau kita menjadi kelompok orang-orang yang mengaku Yesus? Ya, saya pikir ini baik saudaraku, karena ternyata antara penyangkalan dengan pengakuan akan Yesus, ini kemudian nanti menjadi penentu bagi Yesus, ya, untuk memilih siapa yang berkenan baginya. Ya. Ada bahasa Alkitab yang mengatakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ya, artinya semua manusia, karena Yesus itu sifatnya universal Bapak Ibu Saudaraku, artinya dia datang untuk dunia dan manusia ini. Jadi semua manusia dipanggil untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan.
Tetapi yang akan dipilih adalah orang-orang yang betul-betul mengaku, ya. Bukan orang yang hanya datang dan melihat, oh ini Yesus dan seterusnya, tapi tidak mengakui, tidak, ya. Jadi saya pikir ini sangat baik untuk kita renungkan, supaya kita mulai menentukan sikap kita. Apakah kita mau menyangkali dia atau kita mengakui dia? Nah, catatan kecil saya, saudaraku, menjadi penolong bagi kita untuk bisa memilih yang tepat, ya. Kalau kita baca dalam kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, dikatakan di situ, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, ya, supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi memperoleh hidup yang kekal. Nah, ini, ya, ini yang mau diuraikan tentang Bapa dengan anak. Allah adalah Bapa, mengaruniakan anak itu, yaitu adalah anak, yaitu Yesus Kristus, ya. Jadi kita tidak bisa memisahkan antara Allah dengan anak atau Bapa dengan anak. Kalau kita percaya Allah, kita harus percaya anak. Kalau kita percaya anak, otomatis kita percaya Bapa. Bukan kita terima Bapa, kita tolak anak, tidak. Karena reinkarnasi adalah cara Bapa untuk menyelamatkan manusia. Dia utus anaknya untuk menggantikan hakikat keberadaan sebagai yang berkuasa, yang maha mulia, dan seterusnya, dengan tujuan supaya manusia, Yesus bisa menjadi manusia dalam rangka untuk menebus, ya. Jadi ini yang perlu kita pahami secara iman, saudaraku, supaya tidak ada penolakan akan Yesus, ya, kalau kita percaya kepada Allah. Karena Yesus juga sudah memberikan ketegasan kepada saudara dan saya lewat firman-Nya, apabila engkau menolak aku di hadapan sesama manusia, artinya ketika kita masih di dunia kita tidak mengakui dia, kita menyangkal dia, kalau tema kita katakan begitu, maka di hadapan Bapakku, aku pun juga akan menolak engkau atau tidak mengenal engkau, ya. Nah, ini baik sekali, saudaraku, supaya kita tahu bagaimana kita membangun kehidupan kita bersama dengan Yesus, karena hanya dalam Yesus ada janji keselamatan itu sendiri. Dan ayat 25 bacaan kita juga dikatakan begini, dan inilah janji yang telah dijanjikannya menunjuk kepada Allah dan anak, ya, Bapa dan anak sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Artinya jadi yang akan memperoleh hidup yang kekal itu adalah yang mengaku, bukan yang menyangkal, ya. Ini baik sekali, Bapak Ibu Saudaraku, karena tidak sedikit kemudian kita yang meragukan akan keabsahan daripada eksistensi Yesus sebagai anak Allah yang menyelamatkan. Tidak sedikit orang berpaling dari imannya hanya karena adanya paradigma yang berkembang, baik di YouTube ataupun dalam percakapan diskusi kelompok orang. Lalu kita membenarkan, karena orang selalu memahami Yesus sebagai anak Allah yang adalah manusia untuk menjadi juru selamat, itu dengan akal, bukan dengan iman. Sehingga ketika mereka melihat Allah tidak masuk akal, beranak, menurut mereka ini sesuatu yang salah. Padahal Yesus, Allah tidak sedang beranak, tidak. Sebutan anak kepada Yesus, ya, itu menunjukkan bahwa Yesus itu adalah manusia sama dengan kita. Kita ini adalah anak Allah, Bapak Ibu Saudaraku. Apakah kita langsung dilahirkan dari rahimnya Allah? Tidak, ya. Itu sebutan yang melekatkan kita dengan Allah. Artinya bahwa antara Allah yang adalah Bapa itu begitu dekat dengan kita sebagai anak, ya. Saya mau katakan, saudaraku, hubungan Bapa dengan anak itu tidak akan pernah putus untuk hal apapun. Sebenci-bencinya Bapa kepada anak, bahkan dia mengutuk sekalipun anak itu tetap adalah anaknya. Karena hubungan darah itu tidak bisa diputuskan, ya. Kalau dalam bahasa medis, kalau tes DNA, tetap darah dalam tubuh anak itu adalah darah bapak itu. Walaupun bapak itu bilang, kau bukan lagi anakku, dan seterusnya, nggak bisa diputuskan, ya.
Sebaliknya begitu juga, anak juga tidak bisa memisahkan diri dengan bapaknya, walaupun dia bilang kau bukan lagi bapakku dan seterusnya. Ketika dalam tindakan medis tes DNA, tetap dalam darah anak itu ada darah bapak itu. Ya, jadi ada banyak orang yang mencoba bilang, oh dia bukan lagi anakku, bla 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 bla. Tapi ketika berbicara hukum, tetap dia adalah anak dari bapak itu, dan anak ini adalah anak dari bapak itu, dan sebaliknya bapak itu juga adalah bapak dari anak ini. Tidak bisa diputuskan. Jadi antara sebutan bapak dengan anak hanya mau menegaskan bahwa kita begitu dekat dengan Allah, kita begitu dicintai, kita begitu dikasihi oleh Allah, ya. Jadi jangan salah diinterpretasikan menurut logika akal kita, pengetahuan kita. Ingat saudaraku, ya, pernah saya katakan dalam renungan pagi bahwa pengetahuan itu tidak harus ditempatkan di atas Injil, tidak. Tapi Injil yang ada di atas pengetahuan. Kenapa? Karena pengetahuan tidak bisa membaharui Injil, tapi Injil bisa memberi pengetahuan karena Injil lebih besar, lebih tinggi. Ya. Kalau kita baca dalam kitab Roma pasal 1 ayat 16, Injil itu adalah kekuatan Allah. Jadi ini baik sekali saudaraku, supaya kita tidak membahasakan kata bapa dengan anak itu secara lahiriah, tapi kita pahami dia secara iman, ya, supaya kita tidak terjebak dengan paradigma yang berkembang di luar. Masakan Allah melahirkan, masakan Allah punya anak dan seterusnya, ya. Kita tidak memahami peristiwa reinkarnasi dengan cara begitu. Buktinya Yesus lahir lewat Maria kok, bukan dari rahimnya Allah, gitu loh. Ya. Jadi jangan kita terjebak lalu terpengaruh, akhirnya kita menjadi orang yang menyangkal. Di sini tema kita mengatakan penyangkalan dan versus pengakuan. Kita pilih mana? Mari kita pilih mengaku, karena terbukti dalam catatan sejarah dunia ini, Yesus lahir, Yesus hidup, Yesus menderita, Yesus mati, Yesus bangkit dan naik ke surga. Dan dalam peristiwa ini Yesus katakan dialah jalan keselamatan. Ya, Yohanes 14 ayat 6. Ya. Tidak ada yang bisa membantah itu, saudara. Kalau kita lihat dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat 14, dikatakan di situ, saudaraku, ya, Yesus itu sudah melintasi semua langit. Coba Bapak Ibu bisa lihat dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat 14, ya, dikatakan di situ, saudaraku, Yesus telah melintasi semua langit. Artinya dia sudah menembusi langit, bukan sampai langit 1, 2, 3 dan seterusnya, tapi sampai menembusi, artinya dia sudah sampai ke sorga. Ini membuktikan bahwa memang dia itu adalah Allah. Dia kembali kepada hakikat keberadaannya sebagai Allah. Nah, ketika kita tolak dia di dunia waktu dia hadir sebagai anak, maka ketika kita berjumpa dengan dia di sorga sebagai Allah, dia tolak kita. Dia tahu, dia kenal kita, karena kita ini miliknya. Jadi saudaraku, ini baik sekali untuk kita renungkan supaya kita mulai berhati-hati. Sudahlah, orang boleh berbicara apapun karena dia tidak memahami, ya, karena dia tidak memahami apa yang dinyatakan oleh Allah dalam kehadirannya di peristiwa reinkarnasi itu tadi, ya. Maka ya dia bebas untuk mengatakan apapun. Tapi mari kita yang sudah memahami bahwa Yesus lahir ke dunia ini untuk menjadi sama seperti manusia, ya, sebagai tebusan untuk menyelamatkan manusia yang sudah berdosa, ya, supaya kita tetap percaya kepadanya, ya, supaya kita dibawa ke jalan keselamatan seperti yang dikatakan di ayat 25. Jangan kita bantah itu, saudaraku. Jangan kita coba terus lahirkan spekulasi hanya karena kita punya intelektual pintar. Kita gali terus, akhirnya bikin kita sendiri diombang-ambingkan dengan pengaruh pengetahuan yang berkembang, paradigma yang berkembang. Akhirnya kita sendiri yang terjebak di dalamnya, ya. Bangun saja keyakinan, yakin saja, ya, bahwa Yesus adalah jalan dan keselamatan. Karena memang saudaraku, berkali-kali saya katakan, ya,
dalam semua buku apapun namanya, tidak ada yang berkata dia jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya Yesus. Dan itu kita bisa lihat dalam Yohanes 14 ayat 6. Ini kekuatan kita untuk mengaku Yesus, bukan untuk menyangkal Yesus. Jangan jadi kelompok orang-orang anti Kristus. Karena sekali lagi, Kristus itu Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Dia adalah Allah yang hidup bagi kita. Selamat berjuang dalam iman kepada Kristus. Kita akan memperoleh keselamatan yang kekal. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh memberkati kami. Kami sungguh bersyukur karena firman-Mu di pagi ini mengingatkan kami kembali bahwa Engkaulah Allah, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Juru Selamat kami. Jangan biarkan kami menyangkali Engkau Tuhan. Untuk hal apapun, untuk bujuk rayu, pengaruh, pengetahuan seperti apapun yang berkembang, dengan segala ide gagasan sebaik apapun, Engkau tetap Allah kami, Engkau tetap Tuhan kami, Engkau Juru Selamat kami. Karena kami sudah mengimaninya, sebagaimana yang Engkau firmankan di dalam Injil keselamatan Kristus ini. Terima kasih Tuhan. Biarkan kami melangkah hari ini, besok dan seterusnya, tetap dengan iman di dalam Kristus. Maka di akhir perjuangan kami akan dimenangkan oleh-Mu, dan kami memperoleh kebahagiaan sempurna sebagaimana yang diimani hamba-Mu Paulus, ketika hidupnya adalah Kristus, matinya adalah keuntungan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Amin.